Selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Hari ini saya libur kerja dan cuaca ada matahari cerah tapi angin dan dingin banget anginnya. Oke, saya mau belanja ya. Ini nggak bagus sih posisinya. Oke, hari ini sambil ngobrol apa ya? Suami saya kasihan juga sih. Mau akhir bulan biasa pusing bayar gaji, nggak ada duit. Tapi saya bilang sama suami saya ya, waktu kemarin ya, kita bilang sama nyonya kan, ya kita orang percaya, kita punya Tuhan gitu kan, kita nggak terlalu takut gitu ya sama masa depan kan. Kita nggak tahu ada apa di depan, tapi Tuhan pasti pelihara kita. Terus nyonya ketawa gitu kayak, ya kalian orang miskin, nggak punya uang, mengandalkan Tuhan, ya paling nanti kalian datang lagi sama saya pinjam duit. Itu yang saya nggak suka sama pemikiran orang yang punya harta ya. Jadi saya bukan sakit hati ya, tapi itu jadi pokok doa saya. Saya bilang sama suami saya nggak terima ya kalau orang seperti mengecilkan Tuhan saya gitu. Saya tantang Tuhan saya yang berkuasa gitu. Saya mau lihat gitu ya, bagaimana Tuhan bisa menolong kita tanpa campur tangan manusia gitu. Dan firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia gitu. Saya berdoa gitu supaya saya jangan sampai miskin semiskin-miskinnya sampai harus bergantung sama manusia, sehingga saya mempermalukan Tuhan saya, seolah-olah Tuhan saya nggak bisa bantu saya dan saya harus mengharapkan bantuan manusia. Atau saya jadi terlalu kaya sampai saya nggak lagi perlu Tuhan gitu, nggak lagi perlu pertolongan Tuhan ya, dan bergantung sama harta saya, mengandalkan harta saya. Jadi itu doa saya gitu. Saya bilang sama suami saya, ya kalau kamu khawatir, kamu kesulitan, usahakan jangan datang sama nyonya pinjam uang lagi, tapi berdoa ya, kita bersatu hati berdoa, minta Tuhan bantu turun tangan, campur tangan. Posisinya nggak banget ya, udahlah biarin. Tadi jatuh sih. Sudah selesai belanja ya. Saya sekarang mau ke toko barang bekas. Aduh, kayaknya nggak bisa ini. Kena nggak itu? Pas banget parkirnya. Ke toko barang bekas nyari sepatu atau tas.
orang tadi ya kan, saya mau belok ya, dia juga mau belok. Saya juga sering kan, udah tahu itu kan sempit ya. Kalau udah tahu sempit ya harus ngalah dong kan. Saya juga biasa kalau saya mau ke arah situ saya nunggu yang mau belok itu belok dulu baru supaya saya bisa lewat. Ini orang kagak mau nunggu, kadang-kadang begitu ya orang. Kalau masuk tempat belanja tuh harus ini kan, harus pelan-pelan. Nunggu sebentar tuh, tunggu sampai orang keluar tuh nggak bakalan rugi gitu kan. Nah ya itulah. Tadi ya saya lihat di tempat belanja ya, itu tanaman-tanaman hias gitu yang nggak laku tuh dibuang-buangin. Sayang ya, kadang-kadang mubazir gitu ya. Cuma mungkin peraturannya begitu, daripada dibagiin orang gitu mendingan dimusnahin ya. Padahal lumayan mahal kan. Tanaman hias itu ya lumayan lah, masih bagus-bagus sih, nggak parah-parah amat gitu kan, masih bisa diselamatkan. Cuma udah dimasukin ke keranjang terus udah ditumpuk-tumpuk begitu ya, jadi hancur nggak keruan ya, sayang banget ya. Udahlah, sedih. Itulah kalau jiwanya kayak saya, jiwa hemat, nggak suka buangin barang gitu ya. Jadi kayaknya nggak tega gitu lihat barang dibuang-buang. Kayaknya saya suka banget belanja ke tempat toko barang bekas tuh. Nggak perlu amat sih, cuma kadang-kadang kan orang tuh suka buangin barang ya. Jadi ke toko barang bekas itu yang masih bagus-bagus gitu, jadi kadang-kadang kita dapat aja gitu yang bener-bener kualitas bagus. Ini kemarin saya dapat tas ini, tas Esprit ya, tapi kualitasnya ternyata nggak terlalu bagus. Dia mulai ngelupas gitu kulitnya ya. Saya belinya juga murah kan, jadi ya kalau misalnya cuma tahan setahun ya udah gitu kan. Tapi paling nggak saya nggak beli yang baru, jadi tetap meminimalisasi sampah kan. Tetap menyelamatkan barang itu daripada masih bagus dibuang kan. Reuse artinya bukan mendaur ulang ya. Kalau mendaur ulang kan recycle, kalau reuse artinya memanfaatkan kembali gitu ya. Jadi kita pakai barang bekas. Hari ini saya banyak kerjaan juga sebenarnya di rumah, jadi saya mau agak cepet juga sih, nggak mau terlalu siang pulangnya. Walaupun saya nggak harus masak karena kemarin masih ada sisa makanan yang dimasak sama ipar saya ya. Cuma saya tambahin sedikit karena sausnya kurang. Masak mie kayak spaghetti gitu, kayak spaghetti bolognese tapi bumbunya bumbu lain gitu. Apalah, kenapa begitu ya satenya? Dan hari Sabtu ini ya ada ini lagi, ada pasar loak. Kita lihat lagi, siapa tahu dapat. Kemarin kan kita nggak dapat ya yang kita perlu. Sekarang mudah-mudahan dapat. Saya mau cari ini juga sih, sepatu apa namanya, musim dingin buat anak saya tuh, kalau buat main salju kan, yang cowok tuh susah banget nyarinya lah sepatunya.
dipakainya ya cuma musim dingin aja kan. Tapi kalau lagi banyak salju kan kita nggak tahu ya, orang-orang sih ada yang senang salju, ada yang enggak kan. Katanya musim dingin tuh kalau nggak ada salju tuh nggak afdol ya. Tapi kayak saya ya nggak seneng gitu kalau ada salju, ya repot kan, banyak yang dikerjain, bersihin mobil kayak gitu kan, jalanan juga ribet. Cuma buat anak-anak seneng kan main salju gitu kan. Kalau keluarga saya tuh yang dari keluarga suami saya tuh suka main ice hockey, jadi ya di es gitu ya, main di es. Makanya perlu sepatu buat musim dingin sih, buat menerobos salju. Kalau saljunya pas banyak jadi tinggi kan saljunya. Saya juga ada sih sepatu yang tinggi, cuma kalau ada lagi gitu saya mau beli lagi yang, soalnya yang saya punya itu yang tinggi itu udah agak rusak ratingnya. Padahal itu sepatu merek bagus ya, cuma kadang-kadang sepatunya masih mulus, ratingnya udah jebol ya. Padahal betul nggak mungkin dibenerin gitu. Kalau ngebenerin di Jerman tuh ya belinya nggak seberapa, karena saya beli di pasar Wolok walaupun kondisi baru ya. Tapi kalau benerin ya akhirnya jatuhnya jauh lebih mahal gitu, karena tenaga manusia di Indonesia kan di Jerman tuh tiap tenaga manusianya mahal gitu. Jadi kalau buat benerin sepatu resleting gitu kayaknya mahal banget. Padahal saya tuh ada sepatu yang saya pengen sol juga tuh. Kalau di Indonesia emang murah ya. Kebayang ya pengeluaran orang tua di Jerman kalau yang beli apa-apa baru tuh lumayan loh. Ya untungnya saya masih bisa ngerem lah. Mudah-mudahan dapat tempat parkir di sini. Aduh, susah banget di sini, parkirnya penuh, Bu. Sini kayaknya. Lanjut lagi ya kalau bisa keluar. Ini di toko barang bekas ya, ada banyak jaket kulit ya yang merek bagus dan kualitas bagus juga. Tapi saya udah banyak jaket, jadi selalu ada godaan ya, karena banyak yang ukuran saya juga di sini, ukuran kecil-kecil. Tapi saya berusaha menahan diri ya. Saya udah punya yang warna kayak begini, model kayak begini, jadi saya nggak beli ya jaket. Walaupun selalu ada godaan, dan saya fokus aja deh cari sepatu. Kalau jaket saya pengen yang panjang sebenarnya. Kalau ada nanti lihat aja. Dan sepatu juga banyak yang ukuran saya ya. Udah dikeluarin semua stok. Berbagai warna, berbagai model ya, berbagai ukuran. Tapi kan namanya juga kita nggak bisa milih ukuran ya, jadi harus ya pas ukuran kita aja gitu. Kita cuma bisa ambil yang pas ukuran kita. Nah, ini sayangnya bukan ukuran saya juga, jadi saya juga nggak suka yang hak tinggi ya. Tapi ini keren ya, motifnya saya suka. Cuma kalau saya pakai hak tinggi suka sakit gitu. Terus kalau yang lancip-lancip gitu juga kurang nyaman di kaki. Saya tergoda juga nih sama sepatu yang ini karena
Masih baru ya, masih mulus banget dan suka modelnya, cuma saya takut nggak bisa jalan pakai sepatu ini, jadi saya ngambil. Kalau yang ini juga masih baru ya, harganya juga saya lihat kalau barunya itu harga sekitar 70 euro ya. Ini juga masih baru, cuma saya takut salju masuk karena di talinya bakalan ini masuk salju. Dan ini juga saya suka, tapi saya kurang tahu kalau saya pakai hak, takutnya sakit waktu dipakai jalan. Nah ini ya, karena saya banyak tas jalan. Esprit yang saya beli itu udah begini tuh, jadi bukan kulit asli kan, walaupun well made, dibuat jahitannya bagus, tapi karena kulitnya bukan kulit asli jadi begitu ya, beda sama ini. Harganya 3 euro waktu saya beli, jadi ya paling lihat aja sampai mungkin sampai musim ini, tahun ini aja saya pakai. Terus yang ini kulit asli, jadi harganya juga sama 3 euro, cuma dia ini saya suka bawa terlalu berat, akhirnya dia lepas jahitannya. Saya males jahit baru, jahit sendiri gitu ya. Nggak mungkin saya bawa ke tukang jahit juga karena pasti jauh lebih mahal. Saya belinya 3 euro, nanti ngupahin tukang jahit 30 euro, nggak masuk akal kan. Masa harga 3 euro beli terus benerinnya jauh lebih mahal. Makanya saya beli tas lagi ya. Dan ini saya suka model-model begini. Ini modelnya sama ya, gede, tapi bisa dijinjing, bisa juga diselempang. Itu saya selalu cari yang model begitu. Jadi ini bisa diselempang, bisa ditenteng, dijinjing ya, dan ukurannya gede, dan modelnya harus simple karena saya bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu tuh saya suka model tas tuh yang cantik gitu ya, yang banyak pernak-perniknya, yang banyak bling-blingnya, yang banyak hiasannya, dekorasinya. Kalau sekarang saya lebih ke model-model yang simple ya, tanpa banyak apanya ya, aksesorisnya gitu ya. Terus akhirnya sepatunya juga saya beli yang ini karena pertimbangannya ini lumayan tinggi, tapi juga nggak repot. Dia nutup banget kan, lumayan anget juga dalamnya. Juga model-modelnya kan saya kurang suka yang lancip, saya suka yang kayak begini kotak, jadi nggak sakit. Jadi saya akhirnya pilih ini karena harganya juga sesuai budget, 3 euro. Oke, terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.